Astagfirullahaladzim. Gosong begini. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Septian, tentunya di channel Seps Automot. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan sedikit memberikan informasi atau lebih tepatnya menunjukkan sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman ketahui. Di sini sudah ada satu unit ECU Mitsubishi Lancer CK4 manual dengan kode MD335290. Dan kebetulan ini punya Mitsubishi Lancer CK4 facelift yang keluar di tahun 2002. Tapi baik facelift maupun non facelift, baik tipe SEI maupun GLXI, ECU-nya sama saja untuk versi manual. Kodenya adalah MD335290. Dan untuk menunjukkan poin utama yang akan saya bahas, mari kita buka ECU ini terlebih dahulu. Untuk menyingkat waktu, bautnya sudah saya lepaskan semua. Dan inilah yang ingin saya tunjukkan ke kalian. Kondisi dari ECU ini yang mengalami kerusakan cukup parah. Jelas terlihat bekas terbakar, gosong, bahkan ada 2 buah IC yang meletup. Kerusakan ini jelas mengakibatkan mesin mobil kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dari bagian atas sudah terlihat jelas betapa parahnya kerusakan ECU ini. Dan sekarang kita lihat bagian bawah atau baliknya. Teman-teman bisa melihat beginilah kondisinya. Baik bagian atas maupun bagian bawah, keduanya sama-sama memiliki kerusakan yang parah. Oke, kondisinya sudah kita lihat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi. Dari kerusakan yang sudah kita lihat, pastinya muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Kira-kira apa yang menjadi penyebab hingga ECU tersebut mengalami kerusakan begitu parah? Apa yang menjadi pemicunya? Ini penting sekali untuk kita ketahui, supaya kejadian seperti ini tidak menimpa mobil kesayangan kita. Selain kerja mesin menjadi terganggu, untuk memperbaikinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi hal yang menyebabkan kerusakan ECU sampai separah itu adalah servo. Dan ini adalah bukti bahwa servo bisa membuat ECU rusak parah. Kok bisa? Servo yang bagaimana yang bisa merusak ECU? Nah, tentunya servo yang rusak. Jadi, jika servo yang terpasang di mobil kita adalah servo dengan kondisi yang rusak, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang, pasti akan merusak ECU Mitsubishi Lancer kesayangan kita. Hal ini sudah pernah saya kupas, silahkan kalian tonton, linknya ada di kolom deskripsi atau kalian bisa klik link yang muncul di sudut kanan atas layar kaca kalian. Sekarang kita masuk ke pembahasan solusi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ini penting banget. Yang pertama,
kita bisa melakukan pengecekan servo secara berkala atau terjadwal. Kalian bisa lakukan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Dan jika setelah dicek ternyata kondisi servonya sudah lemah, atau lebih tepatnya nilai impedansi di servo sudah di luar batas normal, jalan satu-satunya kita wajib mengganti servo. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menghindari hal-hal yang menjadi pemicu merusak servo. Dan yang ketiga, apabila tiba-tiba kita mengalami kendala yang mencirikan servo rusak, segera cek kondisi servo. Apabila setelah diukur nilai impedansinya sudah di luar batas normal, kita wajib mengganti servo. Ketiga cara yang sudah saya sampaikan sudah pernah saya bahas, dan untuk link videonya silahkan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kemudian, bagaimana jika kita mengalami kemungkinan yang terburuk? Bagaimana kalau seandainya ECU sudah terlanjur rusak? Apakah jalan satu-satunya harus mengganti ECU? Tidak. ECU bisa diservis. Tapi kalau kalian lebih memilih untuk mengganti, itu akan lebih baik. Tapi, hal yang paling penting adalah kita harus mengganti servonya terlebih dahulu. Ini jangan sampai terbalik. Saya ulangi, yang pertama kita lakukan adalah mengganti servonya terlebih dahulu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Setelah diganti menggunakan servo yang normal, langkah kedua adalah kalian harus memperbaiki atau mengganti ECU-nya. Syukur-syukur keduanya bisa diganti sekaligus di waktu yang bersamaan. Tapi jika terpaksa harus bertahap, mungkin karena keterbatasan biaya, kalian harus mengikuti instruksi yang sudah saya sampaikan. Dan yang paling penting perlu digarisbawahi adalah haram hukumnya untuk menggunakan ataupun mencoba-coba servo yang rusak. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Lalu, apa yang terjadi jika langkahnya terbalik? Pastinya akan sangat berbahaya. Kalian servis ECU atau beli ECU, kemudian karena keterbatasan biaya, kalian tetap menggunakan servo yang lama atau yang rusak tersebut. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan sering terjadi karena ECU kalian 100% akan terbakar lagi. Makanya, jika memang tidak bisa mengganti servo dan ECU secara bersamaan, langkah yang paling tepat adalah kalian mengganti servonya dulu. Baru setelah itu, kalian bisa menyervis ataupun mengganti ECU-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita bisa menyervis ECU? Ke siapa? Kalian bisa memperbaiki atau menyervis ECU di bengkel langganan kalian. Tapi, jika bengkel langganan kalian tidak menyediakan jasa servis ECU, sehingga kalian bingung mau menyervis ECU kemana, kalian bisa hubungi kami di Instagram @seps_automod. Kami membuka jasa untuk servis ECU Mitsubishi Lancer. Melalui Instagram, kalian tentunya bisa tanya-tanya atau sharing terlebih dahulu, dan tentunya kami akan merespon dengan semaksimal mungkin. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.